Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nipah dan saya Yulia. Di sini kita akan mencoba menyusun RAB dengan menggunakan Microsoft Project. Mari kita coba. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam tampilan Microsoft Project ini, aku akan sedikit jelasin tentang Microsoft Project. Nah, Microsoft Project itu digunakan untuk membuat schedule pengerjaan proyek berdasar data dari RAB dan gambar kerja. Nah, setelah kita masuk ke Microsoft Project, kita masuk ke bagian isiannya. Di sini di sebelah kiri ada untuk daftar pengerjaan, durasi pengerjaan, dan lain-lain. Dan di bagian kanannya ada Gantt chart, yaitu untuk menunjukkan aktivitas suatu proyek. Kemudian klik menu file. Nah, di file ini ada bagian schedule. Nah, di sini ada bagian schedule. Kita bisa langsung klik bagian schedule. Nah, di sini ada week start on. Nah, di sini kita bisa langsung klik Monday, yaitu untuk memulai pekerjaan di hari Senin. Nah, setelah itu kita juga bisa langsung ke bulannya. Nah, di sini kita akan mengedit bulannya menjadi bulan Juni. Nah, setelah itu di bawahnya ada beberapa text bar, yaitu di sini ada default time, default end time, host birthday. Nah, itu tuh untuk mengatur waktu. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke show assignment unit. Show assignment unit. Oke, di sini kita langsung ke desimal. Nah, di sini desimalnya nggak usah diganti, tetap desimal. Lalu setelah itu kita klik OK. Baik, kemudian kita ke menu project, dan di sini ada project information. Kemudian di sini ada start date, yang dimana start date itu untuk memulai hari bekerja, dan kita pilih di tanggal 27 Juni. Dan kemudian kita klik OK. Lalu di sini ada change working time. Di sini ada create new calendar. Kita ubah name-nya menjadi 7 hari kerja. Ininya standar saja, lalu kita klik OK. Dan di sini ada exception dan work week. Mari kita klik work week dan ke details. Lalu kita blok Saturday dan Sunday. Dan set day to this specific working time. Kemudian dalam prompt ini kita mulai waktu bekerja di jam 8 pagi. Dan istirahat pada jam 12 siang, dan masuk kembali pada jam 1, dan berakhir bekerja pada jam 5 atau 17. Kemudian kita klik OK. Di sini ada exception. Kita kasih Idul Adha. Sedikit informasi, exception ini adalah untuk menandai hari libur. Dan Idul Adha kita jatuh pada tanggal 29. Lalu kita klik OK saja. Di sini kita akan langsung ke file Excel. Nah, di sini tuh ada beberapa 3 tahapan pekerjaan yang akan kita copy, lalu kita masukkan ke dalam Microsoft Project. Nah, setelah masuk ke dalam Microsoft Project, kita copy paste ke bagian text name. Nah, setelah sudah di bagian text name, kita bisa lanjut ke bagian index text. Nah, sedikit penjelasan tentang index text. Nah, index text itu di sini untuk mempermudah dalam membagi proyek menjadi beberapa tahapan, sehingga akan mempermudah pembagian proyek. Jadi secara tidak langsung mereka akan membagi ke bagian proyeknya masing-masing.
Oke, di sini kita bisa lanjut ke bagian pengerjaan tanah dan galian. Di sini bisa sampai 10 day, bisa dibilang dengan 10 hari. Nah, untuk tanggalnya di sini yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13. Nah, lalu kita di sini ada bagian menggali tanah. Nah, bagian menggali tanah itu selama 7 hari. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 juga. Nah, untuk ininya deadline-nya, finishnya yaitu sampai dengan tanggal 10. Nah, yang bagian pengurukan pasir, nah di sini kita kasih waktu dari 3 hari, yaitu dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Lalu ada bagian pengerjaan pondasi. Nah, di sini kita sama nih 6 day semuanya, yaitu 6 hari, yaitu dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 21. Nah, oke. Jadi di sini ada bagian predecessors. Nah, di sini itu kita klik 2. Kenapa? Karena di bagian urutan kedua ini ada pekerjaan persiapan yang dilakukan sebelum atau lebih awal dari bagian pengerjaan tanah. Nah, makanya kita kasih 2 di sini. Nah, kolom terisikan, maka selanjutnya adalah melakukan pendataan terhadap sumber daya yang digunakan selama proyek berlangsung. Caranya yaitu klik tanda panah yang ada pada menu Gantt chart. Di sana terdapat berbagai menu, lalu kita pilih source set. Di kolom source set, kita tulis dengan pekerja, lalu mandor, dan pasir. Untuk pekerja, work, dan mandor, work, dan pasir, material. Dan maksimalnya kita kasih 10 saja. Dan untuk rate-nya yaitu 15.000. Dan pada menu occur terdapat start, yaitu untuk dibayar pada saat pembelian, dan prorate dibayar secara merata setiap harinya, dan ada end dibayar setelah pekerjaan selesai. Dan kita pilih prorate saja ya. Dan base kalendernya standar saja. Setelah selesai, kita kembali ke menu Gantt chart lagi. Kita klik pada pembersih lapangan dan peralatan. Lalu information. Lalu resource. Dan kita tulis resource name-nya dengan pekerja, mandor, dan pasir. Kemudian oke. Setelah itu kita klik kembali ke menu pembersihan lapangan dan perataan, dan kemudian klik kanan. Di sana ada information, klik saja, dan ke menu resources, dan di sana terdapat jumlahnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata dan penyampaiannya yang kurang jelas, kalian bisa komentar di kolom komentar, biar kami bisa lebih belajar lagi. Dan selebihnya terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.